Yo bro and sis, balik lagi di channel Berita Bola Jala. Semalam dunia bola rame banget gara-gara derby Manchester United ketemu Manchester City dan hasilnya MU dibantai 3-0 di Etihad. Gak cuma soal skor telak, tapi ada hal menarik banget buat dibahas. Gimana bisa City makin sangar tiap musim sementara United kayak masih nyari-nyari jati diri walau pemain gagalnya udah banyak dijual. Yuk kita kulik bareng. Derby semalam berakhir dengan gambaran yang gak jauh-jauh dari kata dominan. Manchester City menang 3-0 atas Manchester United. Phil Foden buka skor, lalu Erling Haaland menggandakan penderitaan setan merah dengan brace yang nyaris jadi hat-trick. Kemenangan ini bukan sekedar gol, tapi pernyataan City masih punya kualitas di semua lini dan lagi on fire secara kolektif. Kenapa City bisa terlihat segitu rapihnya? Pertama, kedalaman skuad mereka bikin perbedaan. Meski ada perubahan pemain, insert pemain seperti Jeremy Doku langsung berikan dampak, membuka ruang, bikin chaos di sayap lawan dan jadi salah satu kunci gol pembuka. Selain itu, Pep Guardiola masih punya Haaland yang bukan cuma jadi finisher tapi juga pole position dalam setiap transisi lawan, bikin pertahanan MU harus fokus ekstra setiap kali bola melewati garis tengah. Intinya Manchester City gabungkan kreativitas sayap, killer insting di kotak penalti dan organisasi pressing yang rapi. Di sisi lain, Manchester United nunjukin masalah struktural yang susah disamarkan oleh pergantian nama di daftar jual beli pemain. Meski beberapa pemain yang dulu dianggap bermasalah sudah pergi, isu utama bukan cuma individu melainkan sistem dan chemistry. Taktik Ruben Amorim yang coba ada sentuhan baru dan formasi tertentu masih butuh waktu agar pemain paham peran dan transisi secara otomatis. Saat menghadapi pressing tinggi Manchester City, aliran bola United sering putus sehingga peluang yang seharusnya muncul jadi berkurang drastis. Lalu ada soal lini tengah dan kreativitas. United punya pemain kelas atas secara individu, tapi di laga semalam terlihat kalau support ke penyerang kurang konsisten. Bola sering mampet di area tengah dan striker kerap terisolasi. Dalam pertandingan besar yang butuh momen individual sekaligus kolektif, ketidakselarasan ini terasa sangatlah fatal. Peluang yang ada jadi minim kualitasnya dan peluang kontra sering berakhir menjadi gol untuk lawan. Pertahanan juga masih rapuh. Momen-momen kecil seperti positioning yang telat atau komunikasi yang kurang solid langsung dieksploitasi oleh Manchester City. Kesalahan-kesalahan defensif itu bukan hanya teknis, ada juga tanda dari tekanan mental. United masih bergelut dengan kepercayaan diri setelah rangkaian hasil yang berfluktuasi. Media dan pandit bahkan sudah menunjuk isu psikologis dan tuntutan untuk adaptasi yang lebih cepat dari Amorim. Tapi realitanya perbaikan jenis ini butuh waktu dan latihan kompetitif. Jadi intinya derby semalam bukan cuma tentang City menang 3-0, tapi soal kelihatan banget bedanya tim yang udah mateng sama tim yang masih nyari bentuk. Manchester City udah kayak mesin, solid, kompak, dan mental juaranya ngeri banget. Sementara Manchester United masih belajar sinkron, masih cari formula yang pas biar tiap pemain nyatu di sistem baru Amorim. Tapi satu hal yang gak boleh dilupain, ini proses. Manchester United lagi bangun ulang pondasinya, dan hal kayak gini gak bisa instan. Mungkin musim ini masih naik turun, tapi kalau mereka bisa terus sabar, konsisten, dan percaya sama proyek yang lagi dibangun, bukan gak mungkin beberapa tahun ke depan mereka balik jadi pesaing serius lagi. Tapi mau nunggu sampai kapan? Pasti fans Manchester United udah gak sabar, pengen banget ngerayain kemenangan buat Manchester United. Oke bro, makasih udah nonton sampai akhir. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue makin semangat ngulik pertandingan besar lainnya. Dan buat lu semua yang pengen nonton pertandingan tim kesayangan lu dari mana aja, lu bisa klik link yang ada di bio gua. Sekian video dari gua, semoga kalian suka dengan konten yang gua buat kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace out. Motherfucker.